Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel ID Sejarah, channel yang membahas tentang materi pelajaran sejarah untuk jenjang SMA, terutama ke mapel IPS. Jadi di channel ini saya akan membahas banyak mengenai sejarah untuk pelajaran. Nah, pada video kali ini saya membuat video mengenai peristiwa sejarah tentang manusia di masa lalu untuk keperluan kehidupan masa kini. Video ini saya peruntukkan untuk kelas 10 IPS 3 dan 10 IPS 4 mapel sejarah peminatan di SMAN 13 Semarang. Oke, langsung saja saya jelaskan sedikit gambarannya. Dari judulnya saja kita bisa menebak ya bahwa judulnya itu peristiwa sejarah tentang manusia di masa lalu untuk keperluan kehidupan masa kini. Jadi yang akan saya bahas yaitu apa fungsi sejarah di masa lalu yang bisa kita manfaatkan di masa sekarang. Tentunya sangat banyak sekali ya. Nanti akan saya bahas satu persatu. Oke, pembahasannya saya persempit menjadi 3 pembahasan, yaitu manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan, tokoh dan peristiwa dalam sejarah, kemudian peristiwa pada masa lalu untuk kehidupan masa kini. Yang pertama, manusia hidup dalam perubahan dan keberlanjutan. Jadi manusia itu sebagai subjek dan objek dari sejarah. Jadi sebuah peristiwa sejarah itu tidak akan terjadi kalau tidak ada manusianya. Nah, maka dari itu arti penting manusia yaitu manusia menggerakkan sejarah. Nah, itu unsur utamanya ya. Jadi unsur sejarah itu kan ada 3 unsur peristiwa sejarah seperti yang Pak dijelaskan di penjelasan sebelumnya, yaitu ada manusia, ruang, dan waktu. Manusia sebagai pelaku atau subjek sekaligus objek, kemudian ruang ada tempat dari peristiwa sejarah itu terjadi, kemudian yang terakhir ada waktu, yaitu berkaitan dengan kapan peristiwa itu terjadi. Nah, berkaitan dengan konsep waktu, di sini ada salah satu tokoh dari ilmu sejarah. Jadi ada sejarawan yang mengembangkan ilmu sejarah itu sedemikian rupa hingga sampai pada masa sekarang. Jadi ilmu sejarah itu banyak kontribusinya oleh pakar-pakar sejarah di Indonesia, tidak hanya dari luar saja. Nah, salah satu tokoh pakar sejarah dari Indonesia yaitu Kunto Wijoyo. Nah, Kunto Wijoyo dia menjelaskan bahwa konsep waktu itu meliputi perkembangan, keberlanjutan atau kesinambungan, dan kemudian ada pengulangan dan perubahan. Nah, ini coba saya jelaskan satu persatu. Jadi saya ulangi lagi, ada perkembangan, ada keberlanjutan atau kesinambungan, dan kemudian pengulangan, dan kemudian diakhiri dengan perubahan. Nah, kita bahas satu persatu dari aspek yang disebutkan oleh Kunto Wijoyo ini mengenai konsep waktu. Perkembangan. Nah, yang pertama konsep dari Kunto Wijoyo mengenai waktu adalah perkembangan. Apa yang dimaksud perkembangan? Disebut mengalami perkembangan apabila dalam kehidupan masyarakat terjadi gerak secara berturut-turut dari bentuk yang satu ke bentuk yang lain. Jadi ada perkembangan dari satu bentuk ke bentuk yang lain, dari yang sederhana ke bentuk yang kompleks. Nah, jadi kalau bentuk sederhana ke bentuk yang kompleks banyak sekali. Contohnya telur. Nah, telur itu kan sederhana sekali ya, tapi ketika telur itu menetas, dia menjadi anak ayam, kemudian menjadi jago. Nah, jadi ayam betina. Nah, jadi itu dari bentuk yang sederhana menjadi yang kompleks. Tapi kalau pembahasannya mengenai sejarah, pastinya pembahasannya mengenai peristiwa manusia. Nah, jadi sebagai contoh
Di sini dijelaskan misalnya adalah perkembangan demokrasi di Amerika yang mengikuti perkembangan kota. Nah, contohnya bagaimana? Ini Pak dijelaskan di slide berikutnya. Nah, jadi ini ada 4 gambar. Ada 4 gambar, yaitu gambar yang pertama. Gambar yang pertama ini adalah gambar dari sebuah kota. Ini Pak diperumpamakan saja, ini adalah kota dari Amerika yang masih kuno ya, masih kuno. Kemudian kota ini berkembang sedemikian rupa hingga menjadi kota yang kompleks. Nah, kota yang seperti sekarang ini. Nah, kalau di kota ini kan masih sangat sederhana sekali ya, baik dari arsitekturnya, dari pekerjaan orang-orangnya, kemudian dari bentuk jalannya, dari struktur wilayahnya itu sangat sederhana sekali. Tapi ketika perkembangan zaman, seiring perkembangan zaman, wilayah dari Amerika kemudian berkembang menjadi yang kompleks seperti ini. Nah, sudah ada pabrik-pabrik, kantor-kantor, industri, mall, dan lain sebagainya. Itu lebih kompleks. Kompleks itu rumit. Nah, begitu juga dengan sistem demokrasi. Nah, kalian kelas 10 harus sudah tahu apa yang dimaksud demokrasi. Sistem demokrasi adalah sebuah sistem untuk mengelola suatu negara di mana sistem itu digunakan atau dijalankan oleh rakyat untuk rakyat. Nah, jadi oleh rakyat maksudnya seperti apa? Sebagai contoh, Indonesia itu menggunakan sistem demokrasi. Pemilihan presiden itu digunakan menggunakan ajang yang dinamakan pemilu. Yang memilih siapa? Yang memilih adalah rakyat. Nah, memilih presiden adalah rakyat. Contoh lain kalau kita membandingkan, ada sistem demokrasi, ada sistem kerajaan. Sistem kerajaan yang memilih raja siapa? Tidak ada. Raja itu dipilih oleh keturunan. Nah, jadi faktor keturunan. Raja menurunkan anaknya nanti jadi raja. Seperti itu. Tapi kalau demokrasi, yang memilih, yang mengelola, kemudian yang dijadikan sebagai kepala negara atau orang-orang di kabinet itu semua dari rakyat. Nah, demokrasi Amerika itu awalnya juga sangat sederhana. Nah, yaitu diisi oleh orang-orang Amerika kulit putih. Nah, orang-orang Amerika kulit putih kemudian membahas masalah yang ada di Amerika hingga mengeluarkan jalan keluar tersendiri. Nah, kemudian mengalami hal-hal benturan-benturan dari demokrasi Amerika. Nah, kemudian sebagai contoh, orang kulit hitam itu tidak bisa memilih. Wanita tidak bisa memilih dalam sistem demokrasi. Maka kemudian terbentuklah ketika seiring perkembangan zaman, terbentuklah suatu suatu perkembangan di mana orang kulit hitam itu diperbolehkan memilih, wanita diperbolehkan memilih, padahal orang kulit hitam itu sedianya pada masa itu dia adalah ras budak. Nah, kemudian pada masa pemerintahannya Abraham Lincoln, ras kulit hitam ini diperbolehkan untuk ikut dalam sistem demokrasi. Begitu juga dengan wanita. Nah, jadi gambar yang pertama ini masih demokrasi Amerika yang sangat simpel, kemudian berkembang sedemikian rupa hingga seperti sekarang Amerika menjadi satu negara dengan sistem demokrasi yang sangat maju. Nah, kira-kira pandangannya seperti itu. Kemudian yang kedua ada kesinambungan. Nah, Pak dibacakan dulu. Kesinambungan terjadi bila suatu masyarakat baru hanya melakukan adopsi lembaga-lembaga lama. Misalnya, pada masa kolonial, kebijakan pemerintahan kolonial mengadopsi kebiasaan lama, antara lain dalam menarik upeti raja taklukan, Belanda meniru raja-raja pribumi. Jadi kesinambungan adalah dia itu melanjutkan apa yang sudah terjadi di masa sebelumnya. Nah, kemudian dipakai di masa setelahnya. Oke, sebagai contoh,
masa kolonial, masa penjajahan. Sebelum masa penjajahan itu sudah berdiri kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam, di mana kerajaan Hindu, Buddha, dan Islam itu mengambil upeti dari rakyat. Sebuah kerajaan bisa berdiri, dia itu ditopang oleh rakyatnya. Jadi raja itu mengambil sumber daya alam dari rakyatnya untuk bisa hidup. Nah, kerajaan itu melindungi dengan prajurit-prajuritnya kepada orang-orang yang ada di bawahnya ini. Nah, hal tersebut kemudian dilanjutkan oleh pemerintahan kolonialis Belanda dengan meniru raja-raja pribumi. Nah, sebagai contoh ini yang bisa kalian lihat. Jadi gambar pertama ini mengambil upeti dan kemudian dilanjutkan oleh gambar yang kedua. Nah, ini adalah kesinambungan, nyambung dari sebelumnya gitu. Selanjutnya ada pengulangan. Apa itu pengulangan? Disebut pengulangan apabila peristiwa yang pernah terjadi di masa lampau terjadi lagi pada masa berikutnya. Nah, jadi di masa dulu itu pernah terjadi dan kemudian terjadi lagi di masa yang akan datang. Namun tidak 100% sama, tapi esensinya itu sama. Sebagai contoh, di tahun 1965 ini Pak Ardi jelaskan ya. Di tahun 1965 terjadi sejarah yang sangat besar bagi Indonesia. Nah, yaitu peristiwa G30 SPKI atau Gestok. G30 SPKI merupakan singkatan dari Gerakan 30 September _PKI. Nah, sedangkan Gestok singkatan dari Gerakan 1 Oktober. Nah, antara 30 September dengan 1 Oktober itu merupakan tanggal yang bersebelahan. Nah, ceritanya bagaimana? Jadi sejak tahun 1945 ternyata ada partai-partai yang ingin melepaskan diri dan kemudian ingin memecah Indonesia. Salah satunya adalah Partai Komunis Indonesia. Tahun 1948 PKI pernah melakukan pemberontakan dan kemudian ditumpas. Namun di tahun 1955 PKI kemudian naik lagi menjadi satu partai yang besar. PKI kemudian pada akhirnya di tahun 1965 itu melangsungkan sebuah pemberontakan yang dinamakan Gerakan 30 September atau G30S. Dengan cara apa? Dengan cara membunuh orang-orang di Angkatan Darat, yaitu ada sebanyak 7 jenderal. Nah, makanya setiap tanggal 30 September pasti ada beberapa stasiun TV yang kemudian menyiarkan peristiwa G30 SPKI. Nah, dengan adanya pemberontakan ini juga menyangkut Soekarno. Soekarno sebagai presiden pertama kita. Nah, dengan adanya keterkaitan dengan Soekarno, maka Soekarno didemo oleh rakyat dengan tema Tritura, 3 tuntutan rakyat. Di antaranya ada bersihkan kabinet dari PKI, kemudian ada bubarkan partai PKI, dan kemudian yang terakhir ada stabilitas dari pangan pada masa itu terjadi inflasi. Nah, itu yang dinamakan 3 tuntutan rakyat atau Tritura. Nah, di tahun 1965 terjadi demo besar-besaran untuk menurunkan Pak Karno. Hasilnya apa? Di tahun 1966 muncullah yang namanya Super Semar yang dinamakan Surat Perintah 11 Maret. Sehingga 1966 Pak Karno lengser. Digantikan oleh siapa? Oleh Pak Harto atau Soeharto. 1966 sampai 1998 Soeharto menjadi Presiden Republik Indonesia yang kedua. Soeharto memerintah secara diktator. Nah, diktator itu apa? Diktator itu kalau ada yang melawan presiden ditumpas. Nah, kemudian muncul
pembunuhan-pembunuhan yang terselubung, dan kemudian misal ada yang melawan pemerintah langsung hilang, melawan pemerintah hilang, seperti itu. Nah, itu yang dinamakan Petrus, nah, pembunuhan misterius. Nah, 1998 puncak dari kegerahan mahasiswa karena melihat kediktatoran Soeharto, kemudian ada korupsi yang besar-besaran oleh rezimnya Soeharto, kemudian ekonomi memburuk, terjadilah demo besar-besaran di tahun 1998. Untuk yang kedua kalinya Presiden RI diturunkan, dilengserkan. Nah, jadi sebelumnya 1965 Presiden pertama kita dilengserkan oleh demo. Di tahun 1998 terulang lagi pelengseran dari Soeharto. Nah, jadi di sini ada dua kali pengulangan, yaitu demo 1965 dan 1998. Terjadi dua demo. Walaupun demonya ini tidak sama 100%, tapi esensinya kan sama. Esensinya itu intinya kan sama, yaitu penurunan kepala negara, yaitu Soekarno dan Soeharto. Nah, itu yang dinamakan pengulangan. Nah, ini adalah contohnya, kalian bisa lihat ini 1965, kemudian dilanjutkan oleh 1998. Selanjutnya yang ketiga, tentang konsep waktu yang dijelaskan oleh Kunto Wijaya adalah perubahan. Perubahan terjadi karena adanya pengaruh dari luar. Misalnya gerakan nasionalisme di Indonesia sering dianggap sebagai kepanjangan dari gerakan romantik di Eropa. Nah, gerakan romantik di Eropa itu apa, Pak? Nah, Pak dijelaskan sedikit. Eropa itu sebuah wilayah yang maju di masa sekarang. Jadi wilayah tersebut itu mungkin hampir seluruhnya dari Eropa bagian barat itu maju semua, termasuk golongan negara-negara maju. Berbeda dengan Eropa Timur. Eropa Timur ada beberapa yang masih berkembang. Nah, wilayah Eropa, jangan bayangkan negara-negara di Eropa itu zaman sekarang dengan zaman dulu itu sama. Zaman dulu itu ternyata sejarah Eropa mengalami banyak sekali krisis. Jadi diawali dari pemerintahan Yunani dan Romawi. Pada masa peradaban Yunani dan Romawi, mereka orangnya pintar-pintar, intelektual, kemudian kuat dari segi dari segi kekuatan militer, maju dalam bidang teknologi. Namun ketika masa Romawi akhir, di masa Romawi akhir terjadi yang namanya abad kegelapan. Nah, abad kegelapan itu apa? Abad kegelapan itu orang-orang Romawi sangat percaya terhadap agama, sehingga mereka lupa terhadap perkembangan teknologi. Jadi hidupnya mereka itu hanya memikirkan bagaimana manusia itu bisa sampai ke surga. Nah, itu dinamakan itu pada masa pemerintahan Romawi akhir, yaitu munculnya agama Nasrani yang kemudian menyatu ke dalam Romawi. Nah, itu dinamakan abad kegelapan. Kemudian setelah itu di masa abad kegelapan sangat banyak sekali penyelewengan. Penyelewengannya seperti apa? Ada yang namanya penjualan surat untuk bisa masuk surga. Jadi agar bisa masuk surga itu harus menebus surat pengampunan atau dinamakan indulgensi. Nah, indulgensi ini yang menjual adalah orang-orang gereja. Oke, nah jadi bayangkan pada masa sekarang kita bayar kiai agar bisa masuk ke surga. Nah, itu kan sangat menyeleweng dari ajaran agama. Nah, itu yang dinamakan abad kegelapan. Nah, setelah abad kegelapan, kemudian banyak orang yang melihat bahwa ini menyalahi aturan hidup. Nah, maka muncullah gerakan-gerakan yang dinamakan gerakan Renaissance.
Nah, gerakan Renaissance adalah gerakan untuk kembali ke masa yang maju di Eropa, yaitu masa Yunani dan Romawi. Nah, selain Renaissance ada pula yang namanya gerakan romantik di Eropa atau romantisme. Romantis itu bukan berarti laki-laki kemudian eh, menggombali cewek, bukan, termehek-mehek gitu, bukan. Nah, romantisme di Eropa itu sebuah gerakan untuk melawan pihak gereja dengan cara membuat seni sastra, memajukan teknologi, kemudian memajukan ilmu pengetahuan. Nah, itu yang dinamakan romantisme di Eropa. Nah, hal ini juga sama di Indonesia sebenarnya. Di Indonesia, Indonesia dijajah oleh Belanda selama 3,5 abad. Kalau dihitung dari 1600 sampai 1942. Nah, 1600 sampai 1942 Indonesia mengalami pasang surut negara. Indonesia setelah dijajah pada masa-masa awal, Indonesia masih bodoh sekali karena Indonesia menjadi budak dari orang-orang Belanda. Nah, diperbudak oleh orang Belanda, mereka juga tidak boleh pintar. Nah, maka di tahun 1900-an kemudian muncul sebuah gerakan dari Belanda untuk membalas budi atas kebaikan orang Indonesia. Nah, jadi ada sebuah politik untuk membalas budi, namanya Trias van de Venter. Trias van de Venter itu apa? Memberikan irigasi, kemudian migrasi itu memindahkan. Kalau irigasi itu pengairan ya, memberikan pengairan kepada sawah-sawah rakyat, kemudian migrasi itu memindahkan ke tempat-tempat, kemudian mengedukasi memberikan edukasi atau pembelajaran. Nah, di edukasi inilah bahwa orang-orang Indonesia itu kemudian menjadi pintar atau dinamakan kaum intelektual. Nah, ini sama dengan di Eropa bahwa intelektualitas itu untuk melawan pemerintahan yang sedang berdiri, pemerintahan yang menyeleweng. Nah, itu dinamakan kesamaan atau perubahan yang sama dengan Eropa dan yang ada di Indonesia. Nah, jadi itu adalah pengaruh dari luar. Kalau Eropa mereka mendapatkan pengaruh dari dari mereka sendiri, dari apa yang mereka pelajari dari orang Islam. Jadi sebenarnya Islam itu pernah menjajah Eropa pada masa abad ke-8. Nah, beberapa orang dari Eropa itu mempelajari hal tersebut dari Islam. Nah, kalau di Indonesia mendapatkan pelajaran dari orang Belanda, dari pengaruh luar. Nah, itu. Sebagai contoh ini di gambar kalian bisa lihat, gambar pertama ini adalah orang Indonesia yang diperbudak oleh Belanda. Kemudian gambar yang kedua, orang-orang Indonesia mendapatkan intelektualitas dari orang-orang Belanda, dari Trias van de Venter tadi. Kemudian yang kedua adalah tokoh dalam peristiwa sejarah. Ini tidak perlu Pak dijelaskan panjang lebar karena sangat simpel sekali bahwa sebuah negara, apalagi negara-negara yang terjajah, pastinya memiliki tokoh-tokoh dalam sejarah. Tokoh-tokoh sejarah ini biasanya dia menginspirasi, dia menggerakkan untuk melakukan perlawanan, kemudian banyak sekali dari tokoh-tokoh ini memberikan sejarah perjuangan kepada negaranya. Maka dari itu ada sebuah istilah bahwa bangsa yang besar adalah bangsa yang bisa menghargai sejarah bangsa itu sendiri. Nah, jadi kita wajib untuk menghargai jasa besar dari pahlawan-pahlawan kita. Pahlawan-pahlawan kita, tanpa mereka itu Indonesia tidak akan bisa merdeka. Nah, jadi kita beruntung bisa dilahirkan di masa sekarang di mana
Kita tidak perlu untuk berjuang lebih besar untuk bisa hidup senyaman ini. Nah, kalau di masa dulu makan aja sulit. Bahkan ketika masa penjajahan Belanda maupun Jepang, ketika ada seorang petani yang yang panennya itu disembunyikan di bawah tanah. Caranya bagaimana? Membuat galian tanah, kemudian ditutup hasil panennya itu ditaruh di tanah dan ditutupi untuk menghindari orang-orang Jepang maupun Belanda yang mengambil. Nah, sampai sebegitunya. Bahkan ada juga cerita bahwa ketika masa Romusa di tahun penjajahan Jepang, Romusa itu kan dipaksa untuk membangun jalan. Mereka ada yang tidak bisa makan bahkan sampai busung lapar, bahkan ada yang makan sampai kalau umbi-umbian kan biasa ya. Tapi Pak Ardi pernah cerita ada yang makan sampai bonggol pisang. Nah, itu nggak tahu Pak Ardi masaknya bagaimana. Jadi sampai sebegitunya. Maka dari itu kita wajib untuk menghargai jasa-jasa pahlawan yang sudah memberikan kontribusi yang sangat luar biasa terhadap kehidupan kita di masa sekarang. Selanjutnya, peristiwa pada masa lalu untuk kehidupan masa kini. Nah, tentunya peristiwa masa lalu itu sangat memberikan positif sekali pada masa sekarang. Itu yang dari perjuangan-perjuangan bangsa. Namun kalau yang ada negatif-negatifnya tidak perlu kita ikuti. Nah, di slide Pak Ardi bacakan. Dalam kehidupan setiap manusia, baik secara individu maupun sebagai makhluk sosial, memiliki masa lalu yang tidak terhapus oleh waktu. Kejadian-kejadian tersebut tidak selamanya hadir sebagai sebuah kepahitan ataupun kebahagiaan. Namun dengan demikian, masa lalu yang juga mampu menjadi motivasi sekaligus menjadi sebuah pembelajaran yang berharga dan bermanfaat bagi masyarakat. Jadi ketika kita membahas mengenai peristiwa sejarah, alangkah baiknya kita mengambil peristiwa tersebut dari perspektif yang positif. Kita ambil manfaat-manfaat dari apa yang kita pelajari dari sejarah. Nah, sebagai contoh adanya perlawanan terhadap kolonialisme. Ketika kita dijajah, kita harus melawan. Jadi begitu pula ketika di masa sekarang, kalau kita mengalami penindasan oleh sistem, kita boleh melakukan perlawanan asalkan hal itu dibenarkan oleh sistem hukum. Nah, seperti itu. Nah, jadi ambil yang bermanfaat bagi masyarakat. Kategori peristiwa sejarah. Peristiwa sejarah itu tidak semua peristiwa bisa masuk ke kategori peristiwa sejarah. Mungkin di tempat kalian katakanlah ada yang tabrakan atau apa, itu tidak pasti menjadi sebuah peristiwa sejarah di satu tempat. Dinamakan peristiwa sejarah apabila yang pertama adalah unik. Unik, suatu peristiwa memiliki kekhasan tersendiri yang tidak terdapat pada peristiwa yang lain. Nah, jadi yang pertama ini adalah unik. Memiliki kekhasan. Nah, kemudian berpengaruh besar. Nah, poin inilah yang Pak Ardi maksud. Berpengaruh besar maksudnya apa? Yaitu sebuah peristiwa bisa mempengaruhi suatu kelompok baik secara nasional bahkan global. Nah, misal ada yang peristiwa musibah. Apakah musibah tersebut seperti bencana alam itu bisa mempengaruhi secara nasional atau global? Itu kan belum pasti. Nah, sebagai contoh, peristiwa banjir di satu tempat itu tidak pasti menjadi peristiwa sejarah. Peristiwa gempa bumi itu belum pasti menjadi peristiwa bersejarah. Nah, sebuah peristiwa sejarah itu pasti harus berkaitan dengan nasional bahkan global. Sebagai contoh peristiwa proklamasi, peristiwa pemberontakan atau perlawanan dari Pangeran Diponegoro,
kemudian bisa juga peristiwa tentang pemberontakan DII, Permesta dan sebagainya. Nah, itu kan berkaitan dengan sebuah nasional, sebuah negara. Nah, selanjutnya adalah bermakna. Bermakna maksudnya apa? Suatu peristiwa mempunyai nilai dan manfaat bagi kehidupan kelompok di masa selanjutnya, baik masa kini maupun masa depan. Jadi memiliki nilai yang bisa diambil sisi positifnya. Nah, alasan penting belajar sejarah. Mengapa kita perlu belajar sejarah? Yaitu yang pertama, mengembangkan kemampuan berpikir kritis. Jadi kalau kalian belajar sejarah, jangan tanggung-tanggung. Kalau kalian ingin mampu berpikir kritis, pelajari sejarah. Baik itu sejarah yang dipelajari di sekolahan, atau kalian cari buku-buku sejarah. Pak Ardi memberikan satu contoh buku yang bagus, namanya Sapiens. Coba kalian, kalau kalian suka baca, silahkan baca itu. Nah, nanti kalian akan tahu bagaimana proses kehidupan dari awal, dari sebelum munculnya manusia sampai sekarang. Nah, jadi dengan belajar sejarah, kita mampu berpikir kritis karena pengetahuan kita akan sangat luas sekali. Kita punya dasarnya. Nah, maka guru sejarah itu kalau suruh menjelaskan apapun, pasti dia bisa. Karena dia menyerempet sedikit-sedikit mengenai ilmu tersebut. Nah, seperti itu. Karena kebanyakan guru sejarah juga kalau memang ilmunya bagus ya, memang dia itu suka baca, kemampuan untuk berpikirnya itu lebih kritis, lebih luas pandangannya. Nah, kemudian memberikan inspirasi, seperti tadi yang Pak Ardi jelaskan bahwa inspirasi itu adalah sesuatu hal yang positif dari masa sebelumnya, dari orang-orang yang hidup di masa sebelumnya. Contohlah seperti Soekarno. Soekarno memiliki jiwa yang nasionalis, kemudian jiwa pemberontak kepada kepada kolonialis, kemudian pinter, intelektual dan sebagainya. Adanya relevansi dengan masa kini, itu yang ketiga. Relevansinya dengan masa sekarang apa? Sebagai contoh, ketika kita melihat sistem pemerintahan yang buruk, kita bisa membandingkan di masa lalu. Di masa lalu bagaimana sih ketika menghadapi pemerintahan yang dalam penanganan segala sesuatunya buruk. Nah, itu bisa dikaitkan dengan masa dulu. Kemudian yang keempat, mendorong kemandirian berpikir, bahwa dengan kita belajar sejarah, itu kita bisa berpikir luas dan kita bisa menyerempet ke berbagai ilmu lain. Sebagai contoh, Pak Ardi mempelajari sejarah. Ternyata sejarah juga mempelajari ekonomi. Itu sejarah tentang sistem ekonomi yang dinamakan sistem kapitalis dan komunis. Maka Pak Ardi ketika berbicara dengan guru ekonomi, Pak Ardi bisa langsung membahas segala sesuatunya. Nah, karena di sejarah itu tidak hanya membahas sejarah saja. Ketika Pak Ardi membahas tentang perkembangan alam, Pak Ardi juga bisa membahasnya ke guru geografi. Kemudian ketika Pak Ardi membahas mengenai kebudayaan, Pak Ardi bisa membahas dengan guru bahasa Jawa, dengan guru sosiologi. Nah, maka sebenarnya dengan kita belajar sejarah itu sangat luas perspektif kita. Nah, sehingga kita memiliki kemandirian dalam hal berpikir. Kemudian yang kelima, memberikan pengetahuan dan kesadaran budaya. Jadi karena kita sudah luas pandangannya terhadap sejarah, maka kita akan mampu memberikan pengetahuan dan kesadaran budaya kepada diri kita sendiri. Kemudian yang terakhir, kemungkinan untuk belajar dari masa lalu. Kita bisa belajar dari masa lalu tentang hal-hal yang positif dan kita aplikasikan ke diri kita sendiri. Nah, kira-kira seperti itu. Sudah setengah jam Pak Ardi menjelaskan mengenai fungsi-fungsi sejarah untuk masa kini yang bisa kita ambil untuk kita terapkan di masa sekarang. Oke, terima kasih sudah menyimak dari awal sampai akhir. Untuk penugasan bisa dicek di Google Classroom. Sampai sekian.
eh, sudah Pak Ardi cukupkan ya. Kalau ada yang mau ditanyakan silahkan komen. Kemudian kalau belum jelas silahkan japri ke Pak Ardi. Cukup sekian. Like video ini kalau memang bagus, dan jangan lupa di subscribe kalau yang belum subscribe. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.